Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak hebat. Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di BJOPA Kelas, khusus kelas 12 IPA maupun IPS bersama saya dengan Bima Sigit Bramantia. Materi kali ini kita akan belajar tentang teori senam lantai. Nanti di dalamnya ada gerakan-gerakan, ada contoh-contoh gerakan, ada videonya. Kita akan pelajari itu semua, dan minggu depan kita akan ambil nilai menggunakan aplikasi via Zoom. Ya, kita akan pakai Zoom untuk pengambilan nilai. Tapi sebelum kita masuk ke materi senam lantai, minggu kemarin kita sudah mengerjakan soal, latihan-latihan soal bab yang pertama, yaitu permainan bola besar. Ada 10 soal. Kita akan bahas cepat saja. Jawabannya sudah saya berikan. Nanti saya akan bahas tidak secara detail untuk mempersingkat waktu, karena kita materinya hari ini adalah senam lantai. Baik, langsung ke pembahasan soal buku paket bab yang pertama, yaitu permainan bola besar. Ada 10 soal. Unik, ada soal ke-9 dan ke-10. Nanti salah satu soal HOTS, dan ada beberapa dari kalian yang tidak mengerjakan soal nomor 9 dan 10. Nggak apa-apa, mungkin karena bingung, tidak seperti soal nomor 1. Baik, kita akan langsung bahas latihan soal minggu yang kemarin. Yang pertama, soal pertama adalah strategi mempengaruhi kemenangan suatu tim dalam pertandingan. Hal ini dikarenakan adalah jawabannya adalah yang saya blok warna merah itu adalah jawabannya. Jawabannya adalah A. Strategi merupakan siasat permainan yang akan dilakukan oleh satu tim dengan tujuan kemenangan. Ini sudah cukup jelas. Jadi strategi itu dibuat untuk atau bertujuan untuk mencapai kemenangan. Nomor 2, strategi perorangan pada permainan sepak bola harus memiliki teknik yang baik. Karena jawabannya adalah yang B. Strategi perorangan andalkan kemampuan individu dibandingkan kerjasama. Ya, jadi untuk perorangan kemampuan individu yang paling utama. Nomor 3, pertandingan sepak bola tidak dapat dimainkan secara individu, karena jawabannya adalah yang E, mungkin yang paling panjang ya. Sepak bola merupakan permainan beregu dan teknik yang digunakan setiap pemain berbeda-beda, sehingga kerjasama yang baik sangat diperlukan. Jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 4, kemampuan mental dan kreativitas seorang pemain bermanfaat untuk C. Jadi mental dan kreativitas itu untuk kemampuan dia membaca dan mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Nomor 5, teknik dasar seperti kelenturan, kekuatan, dan kelincahan harus dimiliki oleh setiap pemain. Hal ini dikarenakan jawabannya adalah yang B, meningkatkan kemampuan individu pemain. Jadi teknik-teknik dasar tersebut digunakan untuk meningkatkan kemampuan individu pemain tersebut. Nomor 6, setiap memblok pukulan smash lawan harus ada yang mengcover. Hal ini bertujuan untuk bola hasil blocking yang kembali ke daerahnya dapat dikuasai dan dimainkan kembali untuk serangan balik. Itu adalah jawaban yang nomor 6, yaitu D. Nomor 7, suatu tim melakukan serangan dari awal sampai akhir pertandingan. Pola permainan disebut terbuka. Pola permainannya adalah jawabannya yang E, yaitu terbuka. Karena suatu tim jika dia menyerang dari awal sampai akhir, otomatis dia akan bermain terbuka. Tidak ada pertahanan, semuanya menyerang, tidak ada rotasi yang teratur. Jadi disebutnya pola permainan yang terbuka. Nomor 8, kelebihan strategi man-to-man defense diantaranya adalah E. Setiap pergerakan lawan dikawal ketat oleh satu orang. Ya, 1 lawan 1. Man-to-man itu 1 lawan 1. Nah, ini yang unik, nomor 9 dan nomor 10. Jawabannya sudah ada, multiple choice sudah saya buat. Pernyataan benar, keduanya punya hubungan sebab akibat. Yang ditanya basket, sebabnya basket. Yang ditanya basket, yang penyebabnya bola voli itu tidak sesuai. Nah, ini yang A, pernyataannya benar dan keduanya mempunyai hubungan sebab akibat. Yang B, keduanya benar tapi tidak mempunyai hubungan sebab akibat. Yang C, jika pernyataan pertama benar sedangkan pernyataan kedua salah. Yang D, jika pernyataan pertama salah sedangkan pernyataan kedua benar. Yang E, jika kedua pernyataan tersebut salah. Kita lihat soal nomor 9. Dalam serangan fast break, seorang kondisi fisiknya harus sangat bugar, sebab setiap pemain memiliki kondisi fisik yang berbeda-beda. Saat melakukan taktik fast break, ini kondisi pemain harus dalam keadaan fit. Ini udah jelas ya. Satu pernyataan sama-sama fast break dan harus kondisi fisiknya harus fit atau bugar. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 10, setiap pemain bola basket dituntut berpikir cepat dan tepat, sebab setiap pemain harus dapat mengambil keputusan yang tepat seperti waktu yang tepat untuk mengumpan, mengoper, dan menembak. Serta gerakan harus diperhitungkan ketepatannya secara cepat. Ini juga sama.
satu pernyataan permainan bola basket, dan ketepatan dalam mengambil keputusan. Jadi jawabannya adalah yang A. Itu dia jawaban-jawaban yang latihan kita kemarin. Kita akan langsung masuk ke materi senam lantai. Secara teori akan saya jelaskan. Di sini ada contoh-contoh gerakan nanti, tapi jangan khawatir, videonya juga ada dan akan saya kasih ke kalian dalam bentuk video. Nanti juga akan saya share di YouTube, jadi kalian bisa cek lagi di YouTube. Baik, kita langsung masuk materi yang minggu ini sampai minggu ke depan, karena minggu depan kita ambil nilai secara praktek menggunakan aplikasi Zoom. Materinya adalah senam lantai. Ini pengertiannya, ini juga harus kalian ketahui. Jadi senam lantai itu atau floor exercise adalah satu bagian dari cabang senam yang gerakan-gerakan dilakukan di atas lantai atau matras. Matrasnya ada dua macam. Untuk ukuran aslinya itu 12 x 12 meter. Tapi yang sering kita punya di sekolah yang mudah itu ukuran 1 meter x 1,5 meter. Nah, di poin terakhir, menjaga keamanan ini adalah hal yang paling penting ketika melaksanakan materi senam lantai. Safety, menjaga keamanan, itu nomor 1. Ini unsur-unsur yang ada di dalam senam lantai. Ada ketangkasan sampai salto bulat ke depan, putaran juga ada, kelincahan juga ada di senam lantai. Ini perlu kita ketahui saja. Nah, ini adalah contoh gambar. Nanti videonya belakangan. Ini gerakan teknik yang pertama. Kita ada 5 teknik, ada roll depan, roll belakang, kayang, sikap lilin, sama cop stand. 5 teknik ini akan kita lakukan latihan minggu ini. Minggu depan kita ambil nilai. Ujian praktek kalian juga akan lakukan gerakan yang sama. Ya, yang pertama guling ke depan, forward roll atau roll depan. Gerakannya seperti ini. Ada 2 teknik, boleh dari awalannya berdiri atau boleh dari jongkok. Silakan kalian lakukan yang menurut kalian paling nyaman dan paling mudah. Titik poinnya pada saat melakukan roll depan adalah dagu selalu tempel di dada. Wajib hukumnya. Dan yang ada di matras adalah bagian tengkuk, bukan ubun-ubun atau jidat, tapi tengkuk. Seperti posisi nomor 3 dan nomor 4. Ya. Nah, hasilnya jongkok atau berdiri kembali itu sama saja menurut saya, mau jongkok mau berdiri sudah baik menurut saya. Oke, ini gerakan roll depan. Yang kedua, backward roll atau roll belakang. Ya, ini posisi yang pertama adalah membelakangi matras, sikapnya jongkok. Setelah itu jatuhkan pinggulnya, kakinya itu dipegang supaya apa? Supaya kakinya tidak lurus ke atas, jadi tetap ngegulung. Ya, posisinya. Nah, di posisi nomor 3, ketika tengkuk sudah ada di matras, tangan ini kanan dan kiri wajib ada di matras. Fungsinya untuk apa? Untuk mendorong badan kita supaya bisa ke belakang. Dan hasilnya di nomor 5 dan nomor 6. Pak, sulit. Memang sulit, tapi tidak ada yang sulit ketika kita berlatih. Ya, latihan terus, miring-miring juga nanti nggak masalah. Ya, penting belajar. Kenapa itu miring? Karena leher kalian tidak dikunci, dagunya ditekuk, tapi leher ini masih bisa nengok atau nengok kanan kiri, jadi tidak dikunci. Ya, itu teknik roll belakang. Ini teknik kayang. Ada gambar nomor 1 yang paling atas, itu posisi awalnya dari tidur, jadi nggak perlu dari berdiri. Silakan kalian tiduran terlebih dahulu. Gambar yang di tengah, sikunya belum terlalu lurus, tapi pandangan matanya dia sudah melihat ke punggung tangan. Nah, yang gambar paling bawah adalah yang sempurna. Sikunya lurus, matanya melihat tangan membentuk huruf N. Ini teknik kayang. Sikap lilin, posisi awalnya dia tidur terlentang. Setelah itu ada gambar bayang-bayang, karena memang posisi tubuh akan diangkat ke atas, kakinya di atas, pinggang dikunci, lutut dikunci, pergelangan kaki dikunci, tangan dipinggul membantu supaya tidak terjatuh. Posisinya seperti nomor 3, lurus. Nanti akan dilihat lagi di videonya. Ini yang terakhir, kelihatannya cuma 4 tahap, tapi ini yang paling sulit. Ya, cop stand. Cop stand ini posisi awalnya seperti sujud, tempatkan kepala di depan. Ingat, bukannya hidung yang ditempel ya, tapi antara dahi atau jidat dan rambut. Nanti di posisi kepalanya ini seperti nomor 2. Kenapa segitiga? Ini untuk menopang, jadi bikin segitiga untuk tumpuan. Setelah itu di gambar nomor 2, ketika naik pinggang harus dikunci. Nah, tandanya pinggang dikunci seperti nomor 3, dia bisa berdiri.
Setelah pinggangnya sudah dikunci, lehernya dikunci keras, tidak bisa nengok kanan kiri, pinggangnya juga tidak bisa ke kanan, ke kiri, ke depan atau ke belakang, lututnya dikunci, jadinya akan gambar nomor 4. Posisinya lurus seperti ini. Nah, pendaratannya bagaimana? Tinggal dagu ditempel ke dada, masukkan tengkuknya, hasilnya akan melaksanakan roll depan. Nanti di video akan dicontohkan. Ini 5 teknik secara gambar, secara teori yang akan kita lakukan minggu depan secara praktek. Nah, minggu ini harapan Bapak setelah kalian melihat materi ini, silakan latihan di rumah. Masih ada beberapa menit sebelum jam olahraga Bapak habis, silakan kalian latihan sendiri di rumah. Ya, tapi jangan lupa untuk pemanasan terlebih dahulu bagian leher, tangan, dan pinggang. Pak, di rumah nggak ada matras, boleh pakai kasur, boleh pakai ada tuh kan kasur matras yang kotak-kotak tuh yang sering buat di depan TV, yang mungkin buat alas-alas tidur santai, itu boleh dipakai. Yang penting jangan langsung di lantai, ya, untuk supaya tengkuk kita tidak cedera, badan kita juga tidak cedera. Jadi harus pakai matras, nggak mesti matras yang ada di sekolah, boleh pakai apapun yang ada di rumah menurut kalian enak, empuk, dan tidak tidak menimbulkan cedera. Oke, sekian, terima kasih. Itu secara teori. Bapak akan setelkan video. Nah, ini Bapak juga sudah buat videonya buat kalian. Kita akan nonton terlebih dahulu. Ya, roll depan dari berdiri. Ini roll depan dari jongkok, sama aja dua-duanya boleh. Roll belakang, oh cepet banget ya roll depan roll belakang. Nanti bisa dicek lagi. Ini sikap lilin, ya tidak terlalu lurus, ya, biasalah faktor usia. Ini posisi kayang, matanya lihat punggung tangan, sikunya lurus. Ini cop stand yang salah, pinggangnya nggak dikunci, dia gampang jatuh, gampang rubuh lah bahasanya. Nah, ini yang kedua, yang betul. Pinggang dikunci, leher dikunci, kunci di leher ya. Nah, pada saat di leher, iya, lurus, hasil akhirnya roll depan. Selesai. Ya, ini ada sedikit quote dari saya. Pembelajaran jarak jauh tidak ideal, namun kita bisa maksimalkan semangat belajar. Jangan lelah dengan keadaan ini, jangan terlena dengan situasi ini, tetap belajar, berkarya, berkarakter, dan berdoa. Ya, itu quote dari saya. Semua materi ini, PPT dan video ini akan saya share di YouTube. Saya akan share di YouTube. Kalian bisa cek di sana, kalian bisa ulang-ulang di sana, kalian bisa belajar dari sana. Mudah-mudahan jadi referensi buat kalian. Terima kasih atas pembelajaran kali ini. Masih ada beberapa menit sebelum jam Bapak habis. Silakan kalian lakukan gerakan-gerakan yang tadi sudah dicontohkan. Ada 5 teknik. Minggu depan kita akan melaksanakannya dengan aplikasi Zoom secara online. Nah, ujian praktek sekitar bulan Februari atau Maret kita akan lakukan gerakan yang sama. Ya, ingat safety. Harus pemanasan terlebih dahulu, safety. Perlengkapannya pakai yang ada di rumah. Boleh pakai matras kecil, boleh pakai kasur, boleh pakai apapun di rumah yang menurut kalian aman dan bisa digunakan untuk latihan senam lantai. Terima kasih, tetap semangat, stay safe and healthy. Semua ini nanti akan saya share di YouTube, mudah-mudahan bisa masuk dan kalian bisa menjadikan referensi untuk belajar. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.